Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, yang kami hormati kepada Bapak Mas Uli sebagai pengajar guru SKI di kelas 12 MIPA 3. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi atau materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang kerajaan Islam di Sumatera. Sebelumnya, pada kali ini presentasi ini akan kita bagi dua sesi. Yang pertama yaitu sesi pertama tentang penyampaian materi, yang sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dari anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Alivia Sucitasya, absen 5. Dan saya Aril Nadia Binurung, absen 8 sebagai pemateri 2. Dan saya Hanika Andi Putri, absen 36 sebagai pemateri 3 dan 4. baiklah, untuk selanjutnya tanpa berlama-lama kita akan menyampaikan materi, yaitu materi pertama. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan yang pertama kali yang ada di Indonesia. Letak Kerajaan Samudra Pasai ini yaitu di timur laut Aceh, tepatnya yaitu di kota Leuk Sewu Mawe. Kerajaan Samudra Pasai ini pendiri pertamanya yaitu Sultan Mahmud Syah pada tahun 1042 sampai 1078 Masehi, masa kepemimpinannya. Nah, masa keemasan atau masa kemakmuran Kerajaan Samudra Pasai ini pada saat kepemimpinan yaitu Sultan Malik As-Soleh pada tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Itu masa kepemimpinannya Sultan Malik As-Soleh ini. Nah, tidak hanya sebagai penguasa, Sultan Malik As-Soleh ini merupakan salah satu ulama terkenal sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam pertama kali yang ada di Indonesia. Jadi pada saat itu Sultan Malik As-Soleh memeluk Islam. Sebelum memeluk Islam itu bernama Meurasilo, dan kemudian bertemu dengan Syarif Mekah yaitu yang bernama Syarif Ismail, dan kemudian beliau diberi gelar dengan nama yaitu Sultan Malik As-Soleh. Penguasa kerajaan Samudra Pasai ini terbagi ada dua dinasti. Yang pertama yaitu ada dinasti Meurahair, dan yang kedua ada dinasti Meurasilo. Pada dinasti Meurahair yaitu dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah yang tadi sudah saya jelaskan, dan nama aslinya itu yaitu Meurahair pada tahun 1042 sampai 1075 Masehi. Nah, pada dinasti kedua ini masa kepemimpinannya saat dipimpin oleh salah satu sultan, namanya yaitu Sultan Samudra, di mana beliau ini merupakan keturunan asalnya itu dari Mesir, dan kemudian beliau ditugaskan sebagai laksamana untuk merebut pelabuhan, di mana beliau ini tidak memiliki keturunan sehingga saat wafat tidak ada penerusnya. Pada saat ini, pada dinasti yang kedua ini, masa kehancuran atau masa kegoyahan Kerajaan Samudra Pasai ini mungkin dibilang tidak ada penerus atau penerus kekuasaan selanjutnya. Jadi ada suatu perebutan kekuasaan, istilahnya seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu ada dinasti Meurasilo. Dinasti Meurasilo ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dipimpin oleh Sultan Malik As-Soleh, atau biasanya sebelum beliau masuk Islam itu bernama Meurasilo. Nah, ternyata Sultan Malik As-Soleh ini keturunan dari kerajaan Perak. Kerajaan Perak yang sekarang raja di Malaysia, itu merupakan kerajaan yang ada di Malaysia. Pada masa pemerintahannya Kerajaan Samudra Pasai, pada masa kepemimpinan Meurasilo ini, Kerajaan Samudra Pasai ini sistem pemerintahannya itu sudah sangat tertata dengan rapi, entah itu dari angkatan udara, laut, maupun darat. Jadi masa pemerintahannya pada saat dinasti kedua ini sangat tertata dengan baik. Nah, pada masa itu juga, masa kemakmurannya ini
pada saat pelabuhan Pasai ini mulai buka. Jadi masa kemakmurannya Kerajaan Samudra Pasai ini pada saat kepemimpinan Marasilu, pada saat pelabuhan di Pasai ini mulai buka dan akhirnya berpengaruh dan menjadi makmur seperti itu. Dan selanjutnya Kerajaan Perlak dan juga Kerajaan Samudra Pasai ini hubungannya itu sangat harmonis dan juga sangat erat, di mana Marasilu ini memperkokoh hubungan dari Kerajaan Perlak ini dengan menikahi dari putri Raja Perlak, yaitu yang bernama Putri Ganggang Sari. Nah, pada saat itu beliau sangat harmonis menjalin hubungan dengan Kerajaan Perlak. Itu semakin kokoh, hubungannya semakin erat. Marasilu berhasil memperkuat atau memperkokoh kemakmuran dari Kerajaan Samudra ini di timur Pulau Aceh. Nah, jadi Kerajaan Samudra Pasai ini mengalami masa kejayaan dan juga berkembang pada masa itu juga sebagai kerajaan perdagangan yang terkenal sebagai perdagangan di Selat Malaka dan mengalami kemakmuran dan juga kejayaan pada masa dinasti kedua yang dipimpin oleh Marasilu atau yang dikenal sebagai Sultan Malik As-Saleh. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang kedua, yaitu oleh Ariel Nadia Dwi Ningrum. Kepada saudari Ariel, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Malaka. Nah, awal Kerajaan Malaka berdiri tidak diketahui secara pasti. Menurut beberapa versi, Kerajaan Malaka didirikan oleh seorang pangeran dari Palembang bernama Parameswara yang lari dari Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit. Dia mendirikan Kerajaan Malaka sekitar tahun 1400 Masehi. Nah, pada mulanya Parameswara adalah raja beragama Hindu. Setelah memeluk Islam, dia mengganti dengan nama Islam yaitu Iskandar Shah 1400 sampai 1414 Masehi. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh Sultan Muhammad Iskandar Shah, dan selanjutnya raja-raja yang berkuasa di Malaka adalah Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, dan Sultan Mahmud Shah. Perdagangan menjadi sumber utama penghasilan Kerajaan Malaka. Nah, terdapat beberapa ciri mengenai perdagangan Malaka. Yang pertama yaitu raja dan pejabat tinggi kerajaan terlibat dalam kegiatan dagang. Mereka memiliki kapal, nakoda, dan awak kapal yang bekerja kepadanya. Selain itu, mereka juga memahamkan modal kepada perusahaan pelayaran. Yang kedua, pajak bea cukai yang dikenakan terhadap setiap barang dibedakan atas asal barang. Barang yang berasal dari Asia Barat seperti India, Persia, Arab, dan lainnya dikenakan bea sebesar 6%, sedangkan barang yang berasal dari Asia Timur termasuk pedagang dari Kepulauan Nusantara tidak dikenakan bea cukai, namun mereka harus memberikan upeti kepada raja dan para pembesar pelabuhan. Nah, yang ketiga yaitu perdagangan dijalankan dalam dua jenis. Yang pertama yaitu pedagang memasukkan modal dalam bentuk barang dagangan yang diangkut dengan kapal untuk dijual ke negeri lain. Yang kedua, pedagang menitipkan barang atau meminjamkan uang kepada nahkoda yang akan membagi keuntungan dengan pedagang pemberi modal. Nah, yang keempat yaitu kerajaan mengeluarkan berbagai undang-undang yang mengatur perdagangan di Malaka agar perdagangan berjalan lancar. Kerajaan Malaka mengalami keruntuhan setelah Malaka dikuasai oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 Masehi. Dengan demikian, kekuasaan politik Kerajaan Malaka hanya berlangsung kurang lebih 1 abad.
Setelah berhasil menguasai Malaka, Portugis segera membangun benteng pertahanan. Adapun salah satu benteng peninggalan Portugis yang masih berdiri kukuh hingga saat sekarang ini ialah Benteng A Famosa. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang kedua. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Yunita Anindya Putri, absen 36, kepada saudari Yunita, kami persilakan. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada moderator. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yunita Anindya Putri, absen 36 dari kelas 12 IPA 3. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam sendiri, nama pendiri pertamanya bernama Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1513 Masehi, dan usahanya untuk memerangi bangsa Portugis, yaitu Sultan Ali Mughayat Shah melakukan penaklukan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Aceh Darussalam ini. Untuk memperkuat posisi Islam di Indonesia, Sultan Mughayat Shah ini menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, contohnya di kerajaan India, Arab, Turki, dan Kepulauan Indonesia. Tak hanya di bidang politik saja, namun juga di bidang ekonomi dan perdagangan. Di sini dijelaskan ada 14 sultan nama-namanya, namun hanya 4 sultan saja yang menjadi cerita dari buku-buku sejarah. Yang pertama yaitu Sultan Ali Mughayat Shah, yang kedua Salahuddin, yang ketiga Alauddin, yang keempat Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya yang keempat adalah Kerajaan Siak Sri Indapura. Nama pendiri kerajaan ini adalah Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1723 Masehi. Dan setelahnya digantikan oleh anaknya yang bernama Abdul Jalil Muzaffar Shah. Pada tahun 1752 Masehi, kerajaan ini berhasil memerangi Belanda. Lalu setelahnya digantikan oleh Syed Utsman yang berasal dari bangsa Arab dan merupakan ulama besar, lalu menikah dengan putri Alauddin yang masih kerabat dari kerajaan Siak ini. Konflik-konflik bangsa Portugis kembali untuk memerangi kerajaan ini, namun dengan mencapai masa kejayaan dengan pimpinan Sultan Sayyid Ali Syaifuddin ini, setelah ia wafat, namun para penerusnya tidak mampu memerangi bangsa Portugis sehingga kerajaan ini dinyatakan mundur. Lalu pada tahun 1945 saat Indonesia diproklamasikan merdeka, kerajaan ini masih mampu berdiri kokoh hingga sekarang. Dan pada masa kepemimpinan Sultan Syed Qasim II, kerajaan ini resmi dinyatakan bergabung dengan Indonesia. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi materi kerajaan di Sumatera ya, dari kelompok 5. Mungkin bila mana ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.